Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membawakan quote atau falsafah hidup dari seorang seniman dunia, tokoh dunia dalam bidang seni. Seni apa? Ya, seni keramik, desain keramik, gambar keramik, semuanya, melukis, pematung, semuanya dia pegang, dia bisa. Pokoknya dalam bidang seni dialah orangnya yang paling nomor satu di dunia. Yaitu namanya Pablo Picasso. Pablo Picasso ini kelahiran Spanyol tahun 1881. Pada umur 92 tahun dia meninggal di Paris, Prancis. Nah, kebesaran namanya itu kita perlu mencatat dari mana asal usulnya, gimana tindak tanduknya, gimana strateginya bisa sukses seperti itu. Nah, yang perlu kita cari sekarang di sini adalah kiat hidupnya itu melalui quote-nya dia, melalui falsafah hidupnya dia. Salah satu falsafah hidupnya dia yang tertarik saya untuk bahas adalah melukis adalah profesi orang buta. Nah, itu luar biasa. Kata-kata mutiaranya, melukis profesi orang buta. Bukan profesi orang telanjang mata bisa melihat, terbalik, melukis dengan tanpa mata, buta, apa bisa? Maksudnya dia adalah begini, melukis profesi orang buta itu maksudnya karena kalau dia melukis itu dia lukis apa yang dia lihat dengan hatinya, tetapi bukan apa yang dia lihat dengan matanya. Jadi perasaannya yang main, gitu. Itu kiat hidupnya dia. Nah, coba kiat hidupnya itu kita coba telah dengan posisi istilahnya seniman-seniman kita yang ada di Indonesia. Apakah betul? Coba kita buktikan quote-nya itu. Apakah betul orang melukis dengan hati, bukan dengan apa yang dilihatnya? Nah, kita ambil contoh sekarang pelukis terkenal nasional. Saya akan ambil contoh dua. Satu Prof. Dr. Amri Yahya, yang kedua Om Affandi yang sudah tersohor sampai ke luar negeri. Ya, pertama kita lihat dulu Profesor Dr. Amri Yahya yang kebetulan sekali tahun 1985 saya sempat berkunjung museumnya, ke standnya di Jogja. Beliau ada tinggal di Jogja dan sekaligus buka stand di sana di rumahnya, lupa saja jalannya. Nah, begitu saya masuk sama kawan 2 orang, berarti 3 orang, disambut oleh penjaganya. Terus lihat, kita tidak menanyakan pelukisnya, kita lihat, senang melihatnya. Terus kemudian tiba-tiba datang Pak Amriyahnya datang. Nah, terus langsung bertanya, gimana bapak-bapak kita? Ada yang cocok, ada yang diminati? Nah, saya yang menjawab, selamat siang Prof, karena saya kesananya habis makan siang, jadi sekitar jam 2-an lah kira-kira. Selamat siang Prof, saya cuma ingin lihat-lihat saja, karena melihat dari lukisan ini harganya pasti mahal, mungkin saya tidak sampai beli. Nah, gitu. Wah, tidak begitu, lihat-lihat saja. Terus katanya, Prof, spesialnya di bidang apa lukisannya? Saya saat ini melukis batik, versi batik. Saya sebut dengan pelukis lukisan kontemporer. Kontemporer artinya pokoknya apa yang terkenal, batik kontemporer apa yang terkenal, yaitu yang didesain yang terkini. Nah, terus sambil jalan-jalan sampailah di salah satu tempat, ya bukan bilik, ya bukan kamar, ya tempat khusus, kelihatannya agak pip gambarnya itu gitu. Bukan gambar saja, gambar yang real karena namanya batik. Jadi ditempel lembaran itu, batik itu kelihatannya sederhana sekali. Sederhananya apa? Dasarnya kain putih, tulisannya, gambar-gambarnya
Saya bilang gambar karena tidak kelihatan ukir-ukiran gitu seperti batik biasanya. Saya bilang gambar-gambarnya cuma coret-coret, tapi senang melihatnya. Tapi tidak karu-karuan, tidak bisa mengartikan. Nah, saya tanya, Prof, ini kok lain sendiri ini? Apa namanya lukisan ini? Nah, ini bukan lukisan apa, ini baju ini. Baju untuk bapak-bapak. Ya kok kelihatannya tidak bentuk baju, tidak kelihatan. Ya ini kalau dikasihkan tukang jahit sudah sampai jadi baju, karena ini lehernya ditunjukkan, ini lengannya, ini badan depannya, ini kantongnya, ini bagian belakangnya, ini pundaknya, sudah lengkap ini semua. Dikasih tukang jahit jadi dah, kasih ukuran saja jadi dah itu. Terus saya mikir, waduh, saya senang juga melihat lukisan itu. Terus saya mikir harganya pasti mahal ini, tahun 85 ini, tahun 85. Terus Isam tertanya, Prof, ini berapa ini Prof kalau dijual ini? Ini 1,5 juta tahun 85, 1,5 juta, bayangin. Beli kain baju 1,5 juta tahun 85. Ngeri, dengarnya aja ngeri. Ya masuk akal karena satu, yang melukis orang terkenal, kedua lukisannya memang menurut saya senang sekali saya. Terus cuma iseng aja, Prof, kalau umpamanya saya ngambil, ya artinya kan saya berkunjung langsung ke sini, kan nanti saya bisa promosikan, nanti saya kan orang Bali, nama saya Made, berarti saya orang Bali, saya promosikan di Bali, siapa tahu nanti kawan-kawan Bali yang minat, banyak yang kesini untuk ambil ini. Ya untuk Anda ambillah 12,5 itu. 12,5 ya lumayan juga, 1.250.000. Gaji saya waktu itu cuma 3 juta sebulannya, jadi hampir kalau 1,5 aja hampir setengah bulan uangnya untuk beli kain baju 1 biji kain batik, dan contoh-contohnya tidak karu-karuan. Karena saya bilang tidak karu-karuan karena tidak seperti batik biasanya, ada ukir-ukiran, ada lukisannya. Terus saya kembali tanya dulu, Prof, sebelum sambilan jadi atau tidak jadi belinya, saya tanya dulu, ini lukisannya kok tidak tahu saya itu mengartikan lukisan ini. Kalau yang batik lain kan ada bun-bunannya, ada bunganya, ada melata-melatanya, ya begitulah. Nah kalau ini saya tidak bisa mengartikan, cuma coret-coret, tapi senang saya lihatnya. Ini sebenarnya lukisan apa? Nah mulailah beliau cerita, saya dulu waktu kecil, saya kelahiran Palembang. Saya sering, karena bapak saya orang petani, saya sering ke lebak-lebak. Lebak itu Anda tahu, lebak itu adalah danau-danau kecil yang ada di kampung-kampung. Nah di lebak-lebak itu saya teringat, sekarang sudah tua gini, teringat saya melukis, itu yang saya lukis, saya bayangkan dalam hati saya, terus itu yang saya lukis. Nah artinya bentuknya apa? Ya bentuknya apa yang saya lihat di sana, itulah lukisan saya. Terus dijelaskan, ini airnya, ini pohon-pohon keringnya yang jatuh di air, ini airnya berombak-ombak sedikit, terus ada pohon-pohon rimbunnya agak gelap, terus ada pohon-pohon yang kena matahari agak terang. Ya tapi seni juga saya lihat itu, tapi belum tahu lebak itu kayak apa. Terus saya bayangkan saya pernah ke Dieng. Nah di Dieng itu ada semacam itu, danau-danau kecil itu yang ada air panasnya meletus gitu. Nah seperti itu, ya memang seni sekali saya lihat itu. Nah akhirnya saya cukup minat, cuma Prof gimana Prof, kalau beli 1 juta aja, saya ambil satu lah untuk kenang-kenangan. Dah itu kita coating dah cukup banyak dah, 12,5 dah, angkut aja ambil satu nih contoh bawa ke Bali. Nah gitu beliaunya. Ya dengan terpaksa lah kita sudah masuk ke sana, kalau tak beli sama sekali juga tidak enak. Akhirnya terus saya beli itu, terus saya jahit di bawah tukang jahit yang punya nama. Ini waktu saya dinas di Semarang, jadi termasuk Jawa Tengah, termasuk Surakarta, termasuk Jogja, termasuk Tegal, Cilacap, semuanya itu wilayahnya dulu. Nah akhirnya saya beli, saya jahit di tukang jahit terkenal di Semarang itu, seorang Chinese luar biasa, pintarnya bikin jasa dan cocok sekali. Jadi saya sangat sayang dengan baju itu. Akhirnya sampai sekarang baju itu masih ada, dan sekali-sekali saya pakai kalau ada undangan apa-apa, masih saya pakai itu.
Bayangin tahun 85 sampai tahun 2022 udah berapa tahun? Itu saking senangnya saya itu. Baik, cuma sedikit agak ketat sekarang karena saya bertambah gemuk. Ya, artinya dia melukisnya dengan hati, bukan dengan apa yang dilihat. Apa yang dilihat waktu kecil, tapi bukan apa yang dilihat sekarang. Hatinya itu menggerakkan dia melukis seperti itu. Dan orang lain sedang melihatnya, ternyata sampai saya buktinya membeli. Nah, begitu. Ini artinya terbukti kutnya atau falsafah hidup Pablo Picasso itu terbukti memang demikian, berarti melukis dengan hati, bukan dengan mata. Itu mungkin bagi kalangan-kalangan yang sudah hebat. Kalangan-kalangan kalau seperti kita ini melukis apa yang kita lihat, begitu. Terus kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu Om Afandi, Bapak Afandi, Om Afandi. Nah, itu saya berlanjut dari sana langsung ke museumnya Pak Afandi yang berada di Jalan Adi Sucipto dekat jembatan. Masuk langsung ketemu stafnya, ada bapaknya. Oh, bapaknya masih istirahat itu di rumah di atas. Jadi rumahnya khusus tempat istirahatnya, tempat tidurnya di sana khusus di atas. Rumah kayak panggung terbuka itu, kayak gineng kalau di Bali itu terbuka itu. Nah, terus mungkin dengar ada tamu atau gimana, terus turun langsung menemui kita. Halo bapak-bapak, selamat siang. Bapak-bapak dari mana? Oh, saya dari Bali Om, tapi saya tugasnya di Semarang. Oh iya, ya baik. Di mana tugasnya, di bidang apa? Di perusahaan PT Wasita Karya Kontraktor. Oh iya, hebat Wasita Karya. Ini ada di situ pelabuhan semua yang ada Wasita Karya. Ini ada hotel sebelah saya ini. Nah, hotel sebelah itu adalah sungai. Sebelah sungai itu adalah soto ayam terkenal, pernah sangat dirjen makan di sana juga. Itu di pinggir jalan, tapi tidak begitu besar, tapi terkenal, enak sekali. Nah, sebelah itu Hotel Ambarukmo. Nah, itu Hotel Ambarukmo itulah yang pernah dibangun oleh Wasita Karya. Nah, beliaunya bilang begitu. Ya betul, tapi sudah lama sebelum sama Waskita. Ya, pokoknya Waskita hebat. Nah, gimana? Yang mana menarik? Belum Om, baru masih muter-muter ini. Mari sini tak tunjukin. Ditarik kita bertiga, tangannya dekat-dekat dengan di pojok sana, agak pip tempatnya itu. Disuruh melihat, coba terka, ini gambar apa ini? Kita bertiga disuruh nerka. Kita bilang tidak bisa menerka apa-apa. Yang kita lihat juga ada warna kuning, titik-titik, bintik-bintik, terus ada kuku panjang, terus ada kelihatan kayak mata, tapi tak bisa mengartikan. Bagaimana mengartikan ini Om? Nah, kalau begitu sekarang mundur kira-kira 5 meter, yuk berdiri 5 meter. Dari 5 meter itu baru ditanya lagi. Saya tidak tanya sekarang, lihat dulu kira-kira 2 menit. Coba apa itu? Nah, setelah 2 menit, gimana? Sudah tahu apa itu, gambar apa itu? Tetap seperti tadi Om, cuma sekarang lebih jelas saja sedikit, kayak seperti gambar matahari. Terus ada tangan-tangan itu, tapi matahari kok ada kuku-kuku, itu yang saya tak ngerti Om. Nah, hampir betul. Itu adalah gambar matahari yang diterkam oleh raksasa. Nah, itu penjelasannya. Jadi setelah dijelaskan itu, kayaknya agak bisa cocok itu gambar itu seperti matahari diterkam manusia. Nah, kok Om gambarnya begitu, jadi tidak begitu ketahuan kita. Kalau macam saya ini orang tak mengerti gambar, jadi agak sulit saya menentukan itu gambar baik apa tidak. Nah, itulah yang namanya gambar ekspresionisme. Jadi saya ambil cat warna apapun yang ada, saya blok sama sekali ke kanvas, putar, garuk pakai tangan. Kalau garuk tangan saya ada yang putih, ada yang hitam. Nah, itu hati saya mewujudkan tangan saya itu supaya bergerak membuat matahari. Nah, dari bayangan saya sudah itu matahari. Terus kemudian matahari ini diterkam oleh raksasa. Raksasa kan tubuhnya banyak-banyak, matanya membelik, terus giginya banyak. Nah, inilah di luarnya ini raksasa ini. Nah, itu penjelasannya. Oke, akhirnya
Gimana mau diambil nih? Belum Om, soalnya kita masih keliling-keliling dulu lah, nanti kapan-kapan punya duit baru sini. Masalah duit nggak masalah, nanti kalau minat sini aja gitu. Ya, terima kasih Om, terima kasih sudah menyambut kita dengan baik. Dadah, pergi ya. Sekarang kesimpulannya, apa yang dibilang oleh Pablo Picasso itu bahwa melukis itu adalah profesi orang buta, karena melukis dengan hati, bukan melukis apa yang dilihat. Itu artinya seniman tingkat tinggi. Jadi sudah terbukti dua orang ahli seni Indonesia membuktikan, Profesor Dr. Amri Yahya dan Afandi sudah membuktikan bahwa itu benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan atau adik-adik, terutama adik-adik milenial, bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini, yang bisa menginspirasi anda-anda yang punya jiwa seni untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Pablo Picasso. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa besok pagi.